Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Ya, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur dalam senyawa kimia. Sebagai kita contoh adalah yang sering dalam kehidupan sehari-hari, senyawa garam NaCl. Nah, kenapa NaCl bisa terbentuk NaCl? Kenapa tidak Na2Cl, NaCl2, atau Na2Cl3? Nah, itu berdasarkan dari ikatan kimianya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah A, tentang kestabilan unsur. Unsur yang paling stabil adalah gas mulia, yaitu berikut adalah konfigurasi gas mulia, unsur yang stabil. He2, elektron valensinya 2, Ne elektron valensinya sampai Rn adalah 8. Yang berakhir 2 itu disebut aturan duplet, dan yang berakhir 8 itu disebut dengan aturan oktet. Kalau digambarkan konfigurasinya seperti berikut. Yang B. Yang B adalah kecenderungan suatu unsur untuk mencapai stabil, karena yang stabil itu hanya unsur golongan 8A. Bagaimana dengan golongan yang lainnya, yaitu golongan 1A sampai 7A. Dalam bab ikatan kimia ini yang kita bahas hanya golongan A saja, ya. Yang stabil adalah unsur golongan 8A. Nah, yang lain tidak stabil karena tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas. Nah, bagaimana kecenderungan untuk mencapai stabil? Kita lihat bahwa untuk mencapai stabil, golongan 1A itu elektron valensinya 1 dengan cara melepaskan elektron, membentuk ion plus. Golongan 2A melepaskan 2 elektron, membentuk ion 2 plus. Golongan 3A melepaskan 3 elektron, membentuk ion 3 plus. Sedangkan golongan 4A menerima 4 elektron, membentuk ion 4 min. Sedangkan golongan 5A menerima 3, karena maksimalnya adalah 8. 8 kurang 5 berarti 3, menerima 3 elektron, membentuk ion 3 min. Golongan 6A menerima 2, karena maksimal 8. 8 berapa kurangnya dari 6? Ya, 6 berapa kurangnya dari 8? Berarti adalah 2, 2 min. Sedangkan golongan 7A menerima elektron. Ya, golongan 1A dan sampai 3A ini disebut rata-rata adalah golongan yang melepaskan elektron, yaitu biasanya adalah golongan logam. Sedangkan untuk golongan yang 4A sampai 7A itu adalah golongan yang non-logam. Sekarang struktur Lewisnya, ya. Struktur Lewis itu berdasarkan kepada elektron valensinya. Berapa elektron valensinya? Segitu struktur Lewisnya. Kalau struktur Lewis biasanya dilambang dengan titik, ya, dilambangkan dengan titik, ya. Dilambangkan dengan titik. Nah, kita misalkan ini atomnya yang untuk 1A ini atomnya adalah X, ya. Kita atom X karena elektron valensinya 1, maka titiknya juga 1. Nah, gitu juga untuk yang kedua. Yang kedua kita lambangkan senyawa unsurnya adalah tetap X. Jadi titiknya adalah 2, ya. Kemudian yang ketiga, kita lambang unsur misalnya kita ambil X, berarti titiknya ada 3. Nah, yang keempat, berarti kita lambangkan dengan X, titiknya juga ada 4. Nah, sebaiknya bikin titiknya boleh simetris, ya, sebaiknya simetris. Yang 5, titiknya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6, nah, titiknya ada 6. Boleh kita bikin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting simetris atau enak dilihat, ya. Kemudian kalau yang 7, X berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itulah struktur Lewis masing-masing atom. Nah, kita contohkan untuk soal yang disemping, yaitu contoh Mg12. Langkah pertama kita harus lagi konfigurasikan, cukup konfigurasi kulit saja, yaitu 2, 8, 2. Jadi elektron valensinya adalah 2. Kalau 2 itu melepas atau menerima. Kalau akhiran 2 melepas, nah berarti dia melepas 2 elektron sehingga membentuk ion plus 2. Jadi dilambangkan seperti ini nulisnya. Mg2 plus, ya, ke atas 2 plusnya, bentuk ion Mg2 plus. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Kita bikin Mg, ya.
Mg. Lalu kita bikin titiknya. Mg karena dia terakhirnya 2, maka titiknya adalah juga 2. Nah, ya. Atau boleh juga seperti ini kita bikin, ya. Mg titiknya kita bikin di sini saja keduanya, juga boleh, ya. Nah, tanda titik boleh digantikan untuk membedakan nanti, boleh diganti dengan titik, bulat, kali, dan segalanya. Selanjutnya yang C, yaitu jenis-jenis ikatan kimia. Yang pertama, ikatan kimia adalah ikatan ion, atau disebut juga dengan ikatan elektrovalen. Adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, yang melepaskan tadi adalah atom yang plus, yaitu unsur logam. Dan dengan atom yang menangkap elektron atau menerima elektron yang min, yaitu ada plus, ada min, itu unsur non-logam. Nah, itu dia. Kalau logam itu dia plus, kalau non-logam biasanya cirikan dengan min, yaitu menangkap atau menerima elektron. Contoh, tentukanlah rumus kimia, jenis kimia, ikatan kimia, dan proses terbentuknya dari Mg12 dan Br35. Jawabannya adalah, langkahnya adalah kita konfigurasikan Mg dan Br dengan konfigurasi kulit. Berarti 12 Mg berarti 282. Sedangkan Br35 berarti 28187. Ya, 28187. Kalau untuk Br2 maka dia akan, kalau karena berakhir 2, dia akan lepas, ya. Akan melepas 2 elektron sehingga membentuk ion Mg2+, ya. Sedangkan karena elektron valensinya 7, maka dia akan menerima berapa? 7 menerima, kalau 7 tadi menerima 1 elektron. Nah, berarti membentuk ion Br-. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah antara Mg dengan Br adalah, ingat, yang plus selalu ditulis di depan. Yang plus selalu ditulis di depan. Berarti antara Mg Br. Nah, kali silang. 2 dikasih ke Br, 1 dikasih ke Mg. Kalau di dalam senyawa kimia 1 tidak ditulis. Berarti jawabannya adalah MgBr2. Ya, jadi senyawa yang terbentuk adalah MgBr2. Ikatan apa yang terbentuk? Karena ada plus 1, ada min 1, udah pasti adalah ikatan ion. Ya, kecuali plusnya adalah atom hidrogen. Nah, bagaimana kalau selanjutnya, kalau contoh yang lainnya? Tinggal kita kali silang. Ingat, kalau dalam senyawa ikatan ion, tinggal kali silang antara plus dan minusnya tanpa mengikuti plus dan minnya, ya. Misalnya seperti ini. Misalnya ada A2 plus tambah B3 min, maka senyawa yang akan terjadi adalah A3B2, ya. Nah, ini udah pasti ikatan ion. Kenapa? Karena dia adalah 1 plus 1 min. Ingat, kalau ada 1 plus 1 min biasanya adalah ikatan ion. Ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Adalah ikatan antara atom berdasar penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi digunakan secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam. Ingat, atom non-logam itu atom yang bermuatan negatif, ya, negatif. Berarti golongan 4, 5, 6, dan 7A. Terdiri dari yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Contoh, tentukanlah rumus kimia, jenis ikatan, dan proses terbentuknya dari A6 dengan B17. Nah, langkah pertama tetap kita konfigurasikan secara konfigurasi kulit, ya. Secara konfigurasi kulit berarti 6A berarti 24. Sedangkan yang B itu nilainya adalah 17. Berarti 287. Kalau terakhirnya 4, berarti dia menerima, ya. Dia menerima 4 elektron. Kalau 7, jadi ingat lagi, terima
terima 1 elektron. Kalau 4 menghasilkan jadi A4 min. Sedangkan untuk 1 B min. Nah, tinggal kita kali silang. Ingat, mana kan depan A atau B di depan? Nah, ini boleh terserah saja. Boleh di depan A atau B. Kita bikin aja yang normal saya A sama B. Nah, kita kasih waktu. 4 dikasih ke B. 1 dikasih ke A1. Karena 1 tidak tulis, maka hasilnya senyawa tersebut hasilnya adalah AB4 ya. AB4. Apakah ikatan kovalen? Iya, karena min sama min. Min sama min adalah ikatan kovalen. Nah, bagaimana menentukan apakah ikatan kovalen tunggal? Tentu kita gambarkan ya. Kita gambarkan, kita cari atom pusat. Di sini kita lihat mana atom pusat. Atom yang jumlahnya 1. A1, B-nya 4. Berarti A yang sebagai atom yang pusat ya. A sebagai atom yang pusat. Kita gambarkan. A di tengah 1. B 4 ya, B ada 4, B dan B ya. Kemudian kita lihat pasangannya 1 lawan 4. Berarti kemungkinan antara si A dan si B pilih yang paling sedikit, yaitu 1 lawan 4. 1 lawan 4 berarti 1 lawan 1 kita bikin dulu. Titik si A kita tandai, titik si A ada 4. Nah, titik si A di sini lihat ada 4, berarti titik si A terus bikin 4 ya. Titik si A kita bikin 4. Nah, titik si B berapa? Titik si B kita bikin titik si B kita bikin titik si B, ingat titik berdasarkan yang ujung 7. Berarti 7. Ingat yang berhadapan dengan si A 1 karena 1 lawan 4. Berarti pilih yang paling kecil hadapannya 1. Berarti 1. Berarti sini 2 3 4 5 6 7. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Sini 1 berhadapan 1 karena 1 lawan 4 ya. Pilih yang paling kecil. 1 dengan 4 pilih yang kecil 1. 1 berarti yang akan berhadapan. Lah kita lengkapi sisanya. Tidak boleh nah. Lalu kita hubungkan antara ini kita hubungkan, ini terbentuk ikatan, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan, ini kita hubungkan. Nah, baru kita cek adalah apakah dia memenuhi aturan oktet dan duplet. Nah, kalau kita cek di sini bahwa untuk atom yang ini, nah, apakah sudah 8? Kita hitung 6, 7, 8. Kalau yang ini apakah sudah memenuhi aturan duplet? Nah, oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ini sudah memenuhi aturan oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini juga apakah sudah memenuhi aturan oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau yang untuk yang ini, kalau untuk yang atom tengahnya kita hitung. Nah, apakah sudah memenuhi aturan oktet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini terbukti adalah sehingga dapat kita tulis bahwa rumus strukturnya adalah B, strip A, strip B, strip B, strip B. Nah, inilah yang ikatan kovalen tunggal. Hanya satu garis, satu garis, satu garis. Ada berapa ikatan kovalen tunggalnya? Berarti ada 4. Berarti ada 4 ikatan kovalen tunggal. Ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau minta digambar, gambarkan seperti ini. Ya, jadi ada 4 ikatan kovalen tunggalnya. Kalau tidak diminta digambar, yang tidak usah digambarkan. Ikatan kovalen yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Pasti ada rangkap 2 seperti ini nanti ditulis ya. Nah, kita buktikan apakah contoh, tentukanlah rumus kimia jenis ikatan dan proses terbentuknya dari C6 dan O8. Langkah pertama adalah kita konfigurasi kulit. Kita konfigurasikan kulit. Berarti 6C menghasilkan 2, 4. Sedangkan 8O menghasilkan 2, konfigurasinya 2, 6. Ingat, kalau 4 itu ujungnya, maka dia akan terima berapa? Terima 4 elektron. Kalau ujungnya 6, itu terima atau lepas. Kalau ujungnya 6, terima 2 elektron. Sehingga ini membentuk ion C-4 atau C4- atau
O2 min. Ya, sama saja menulis udah. Jadi kita kali silang. Nah, kita kali silang berarti hasilnya adalah kita kali silang. Berarti C-nya 2, O-nya 4. 4 dikasih ke O, 2 dikasih ke. Nah, kalau yang seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Berarti hasilnya adalah CO2. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama karbon dioksida. Nah, bagaimana rumus dari kimia CO2 yaitu rumus strukturnya ya. Jadi kita gambarkan, kita lihat, kita tarik dulu atom pusat. Atom pusat adalah yang jumlahnya 1, C1O2. Berarti C adalah 1. Berarti C yang di tengah ya. C letaknya yang di tengah. Berarti C yang letaknya di tengah. C yang letaknya di tengah, sedangkan O letaknya di pinggir ya. O letaknya di pinggir. Nah, kita lihat yang berhadapan 2 dengan 4. Berarti pilih yang paling kecil, 2. Berarti yang berhadapan adalah yang berhadapan antara C dan O adalah 2 lawan 2. Kita bikin titik C terlebih dahulu ya. Kita bikin C 2. 2 nanti juga lawan 2 di sini. Ini 2 juga lawan 2 di sini. Kan cocok. Titik C adalah 4. Udah 4 jadi tidak perlu ditambah titik C-nya lagi. Kemudian titik O. O 2 lawan 2. Yang jelas 2 terletak di sini. Taruh di sini. Kemudian 2 taruh di sini. Baru lengkapi. O titiknya adalah 6. Sudah ada 2. Berarti tinggal 4 lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, disamakan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kita hubungkan. Yaitu kita hubungkan ini sama ini sini, ini dengan ini ya. Nah, makanya setelah itu baru kita cek apakah dia memenuhi aturan oktet atau duplet. Nah, kita lihat. Ini kita lihat kalau ini dia. Nih, sudah 8. Di sini juga sudah memenuhi 8. Yang C, apakah yang C juga harus memenuhi 8? C juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa senyawa tersebut adalah O, C, rangkap 2, O. Dan terbukti bahwa dia ada rangkap 2. Ada berapa buah rangkap 2? Ada 1, ada 2. Ada 2 ikatan rangkap 2. Jadi jawabannya adalah ada 2 ikatan rangkap 2 pada senyawa CO2. Nah, ini gambar struktur Lewisnya. Ikatan kovalen yang ketiga, yaitu kovalen rangkap 3. Contoh, tentukanlah rumus kimia jenis ikatan dan proses terbentuknya dari N7 yang berikatan dengan N juga 7. Nah, langkah pertama tetap kita lakukan konfigurasi kulit, yaitu 7N sama dengan 25 ya. Sedangkan N7 juga adalah 25. Ingat, kalau elektron valensinya 5, berarti dia adalah terima 3 elektron. Ini juga terima 3 elektron karena dia membentuk ion N3-. Juga ini membentuk N3-. Nah, ini kalau senyawa yang terbentuk adalah karena 3 sama 3 sama, berarti terbentuk adalah NN saja, sehingga bisa disingkat jadi N2. Nah, sekarang kita gambarkan. Kita tidak tahu atom pusat, ya. Di sini tidak bisa kita menggambarkan atom pusat. Nah, gambarnya kita tentukan saja. Kita bikin N-nya 2, berarti N1 sebelah kiri, N1 lagi di sebelah kanan. Nah, yang berhadapan berapa? Yang berhadapan 3 lawan 3. Kita bikin. Kalau yang di N yang sebelah 3 ya. 1, 2, 3. Yang di sebelah kanan juga karena dia 3 lawan 3, kita berikan juga 3 lawan 3. 3 lawan 3. Lalu kita sempurnakan titik N berapa? Titik N adalah 5. Berarti sisa sudah ada 3, sisa 2. Boleh tulis seperti ini. Nah, kalau ini juga N3 berarti sisanya adalah 2 ya. Sisanya adalah 2. Lalu kita hubungkan. 1, 2, 3. Nah, kita cek apakah dia memenuhi kaidah oktet atau tidak. Nah, kita lihat. Nih, kita hitung. 3, 3, 6, 8. Oke. Ini 3, 3, 6, 8. Oke, memenuhi kaidah oktet. Sehingga
dapat kita tuliskan rumusnya adalah N1, 2, 3. N. Nah, ada berapa ikatan rangkap pada yang terdapat pada N2 ini adalah satu ikatan rangkap, satu ikatan, jangan lupa ya, satu ikatan kovalen rangkap 3. Ya, ingat, selalu ikatan kovalen rangkap 3. Kenapa? Karena min sama min. Ingat, kalau plus sama min, berarti itu adalah ikatan ion atau elektrovalen. Kalau min sama min adalah ikatan kovalen. Nanti kita lihat apakah tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Nah, kuncinya adalah kita harus tahu dia apakah dia menerima atau melepaskan elektron. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.